Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Irwan Muhabib Project. Oke, masuk gigi 1, injak kupling full, masuk gigi 1, rem tangan turunkan sambil masuk gas. Putar kanan sini. Ini sepeda bidu, sepeda beat, emang mut-mutan juga ya, bikin konten ternyata. Jadi kunci bawa mobil itu teman-teman harus tenang, santai, relax, dan jangan tegang teman-teman. Meskipun memang wajar ketika teman-teman ini bawa mobil lalu tegang gitu, itu wajar banget asli. Karena tegang ini dia nggak akan hilang sampai teman-teman berkali-kali bawa mobil pun teman-teman pasti bakal masih ada perasaan tegang bawa mobil. Nih teman-teman bisa perhatikan cara saya start awal. Ada beberapa trik untuk start awal teman-teman ya. Trik pertama yang paling mudah dan paling aman itu dengan cara cari getar atau dengan yang sering kita praktekkan ya. Jadi cari getar, angkat rem, lepas kupling baru ngegas. Itu tahapan yang atau cara yang pertama. Cara yang kedua teman-teman bisa pakai dengan cara cari getar sama cari getar dulu, cari getar dulu, angkat rem, teman-teman boleh langsung injak gasnya sambil lepasin kuplingnya perlahan. Oke, itu cara yang kedua. Nah itu kalau cara kedua udah teman-teman coba ya kan, lalu naik lagi tuh levelnya, itu naik level ketiga. Teman-teman bisa pakai cara injak kupling, masuk gas sambil angkat kupling dikit-dikit. Nah itu cara yang ketiga, naik level lagi tuh. Jadi injak gas sambil angkat kupling pelan-pelan, maka enak start awalnya. Dari yang pertama itu ibarat kata satunya gitu, atau maksudnya pertamanya, cara amannya, cara dasarnya itu kayak gitu dulu ya kan. Lalu cara yang kedua teman-teman bisa pakai cari getar, lepas rem, injek gas, kuplingnya sambil dilepas pelan-pelan. Semakin kepegang lagi, semakin terkuasai cara itu, maka teman-teman bisa langsung ngegas sambil angkat kupling dikit-dikit gitu. Jadi makin lama makin kepegang, makin terkuasai, maka udah nggak cari getar lagi. Apalagi kalau teman-teman bawa mobil yang masih karburator ya, khususnya ya, yang masih karburator, maka dia harus dibantu gas. Meskipun dia bisa tanpa gas, dia mobil tetap jalan sebenarnya, cuman dia lebih rentan mati karena masih karburator ya, maka harus dibantu dengan gas. Kalau nggak kayak gitu ya mati-mati terus. Tapi kalau jalannya datar terus bebannya nggak banyak, itu masih bisa jalan meskipun mobil jadul ya, begitu. Tapi teman-teman harus tahu jangan terlalu banyak teori, harus lebih banyak prakteknya ya. Anjing kosong ternyata. Ini yang begini. Ibu-ibu nu mawa teu bener mah maklum nya. Kepeuriheun indung aing mah teu bisa mawa mobil, Bang. Bisa mawa motor. Emang geus lalaki. Mah karep dewek deh mawa mobil teh. Jadi lain gaya anjing. Can tuntas bisa nanti teh. Aragokan unggul di jalan. Ya teman-teman ya, maksudnya kita kalau di jalan, terutama kalau ya memang banyak banget nih di jalan nih godaannya, pemotor lah, pesepeda lah, penyeberang lah, terutama pemotor. Kalau ada yang nggak jelas kayak gitu ya hati-hati aja teman-teman. Maksudnya kita yang harus lebih ngontrol emosi kita ya
gitu ya, atau cewek mbak-mbak gitu kan, kadang nggak harus ibu-ibu, nggak harus mbak-mbak, kadang bapak-bapak juga, kakek-kakek juga kadang bawa motornya, aduh bikin masya Allah gitu, menguras tenaga. Makanya kitanya harus lebih mengontrol emosi di jalan. Jadi kita nggak bisa nyalain keadaan, maksudnya itu ya kita aja yang harus lebih awas, lebih waspada, baca gerak-gerik dia yang kita, jadi prediksi kemungkinan yang dapat terjadi gitu, dan gerakan-gerakan dia yang nggak jelas nih. Jadi kita ingat aja sama keluarga sendiri gitu, maksudnya gimana kalau ibu kita yang kayak gitu bawa motor, atau ibu kita yang bawa mobil ya kan, atau adik atau kakak atau mungkin istri ya kan. Saya juga kayak gitu kok. Kalau ada ibu-ibu yang nyebelin tuh ya luar biasa, segitu juga ibu-ibu bawa motor ya kan, luar biasa, segitu juga ibu-ibu bawa mobil. Ibu saya emang nggak bisa bawa motor, apalagi bawa mobil ya kan. Jadi ya lebih hati-hati kitanya gitu. Jangan nyalain ibunya, tapi kitanya yang harus lebih sabar gitu, maksudnya pesannya itu ya enggak. Atau ingat sama istri ya kan, kalau istri kita gimana yang ngagokin kayak gitu, terus dihardik sama orang, dibentak sama orang, kan kasihan juga ya enggak. Jadi kitanya aja yang harus lebih hati-hati dan waspada, lebih toleran. Maksudnya kalau kita toleran sama orang, maka orang lain juga toleran sama kita, begitu kira-kira. Jadi bawa mobil harus relax, konsentrasi ya. Karena jujur aja, saya aja kalau bawa mobil kalau udah kenceng banget itu kerasa kok kaki saya menegang gitu, jadi kaku. Tapi paling nggak kita udah tahu, oh ini kaki saya kaku nih, kita harus lebih relax lagi, kita harus santai lagi, lebih santai. Nah kayak gitu, itu poinnya tuh. Jadi yang penting kita ngerasa. Jujur aja, saya aja kalau bawa udah kenceng gitu, udah makin kenceng sampai 100 km ke atas, itu kerasa kok kaki saya jadi kaku atau mengkaku gitu, atau ada perasaan lebih tegang mungkin ya, atau posisi kaki menjadi kaku. Tapi kan poinnya kita sadar gitu, oh saya ini terlalu kaku, jadi udah kerasa kaku tuh, oh lebih relax lagi. Jadi cara nyelip tuh teman-teman ya, poinnya santai, jangan terburu-buru. Ketika kita nyelip kendaraan lain, oke, boleh kita prioritaskan yang di jalur kita ya enggak? Karena jalur depan lawan arah kita nih, mereka juga punya rem. Cuman kita harus maksudnya ngira-ngira dulu, masuk gak nih. Kalau teman-teman yakin boleh masuk, tapi kalau ada ragu jangan, sabar aja dulu. Yang penting kalau udah masuk santai, tenang, gak usah buru-buru, gak usah rasa kayak kita makan jalan orang dikit gitu, rasanya hawanya pengen buru-buru langsung balik ke jalur kita sendiri. Nggak juga, nggak harus ya, santai aja, kalem, biar nggak ngegunting juga, biar nggak motong, bahaya, nggak sopan ya nggak, bahaya sih terutama gunting, dan kitanya juga nggak nyaman. Saya aja ibarat kata kalau bawa mobil baru gitu ya, maksudnya mobil yang belum pernah saya pegang, saya tetap menyesuaikan kok. Saya kenali dulu kuplingnya, saya kenali dulu gasnya, remnya juga perlu dikenali ya kan, perawatan mancal. Karena saya juga masih belajar teman-teman, enggak, pesan tuh penting tuh, jangan pernah ngerasa udah bisa. Karena ketika orang itu merasa udah bisa, berarti sebenarnya dia belum bisa ya enggak. Nah, kita harus selalu haus ilmu, kita selalu perlebar atau perluas wadah kita ya, jangan pernah ngerasa udah bisa, jangan pernah ngerasa udah tahu. Karena ketika kita merasa udah tahu, udah punya perasaan udah tahu, berarti pada sesungguhnya kita belum tahu. Ya, kita udah merasa udah bisa, maka sesungguhnya kita belum bisa gitu. Sama kayak kita udah
bye bye.